Halo warga kota, jumpa lagi dengan saya Fahrul di obrolan kota kita. Jangan asal ngobrol, yuk ngobrol berfaedah. Nah, kali ini saya sudah kedatangan bintang tamu spesial, ya, kawan lama sebenarnya. Udah lama kita tak jumpa ya. Lama ada bang. Berapa lama ya? Ada 2 tahun kali ya. Enggak sampai lah, Udah setahun sampai setengah lah. setengah ya. Setahun setengah lah. Sejak di kantor lama ya. Oke, nah hadir bersama saya Bang Riyad. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Makin ganteng ya nih. Ya itu harus makin jelas. Model yang satu ini ya, model kota Pontianak. Ya, nah oke warga kota, saya dan Bang Riyad hari kali ini kita akan coba ngobrolin ya, Bang Riyad ya, tentang tema yang kemarin lagi ramai sebenarnya. Apa tuh? Seputar status bandara Spadio Pontianak ya. Nah, Bang Riyad ini adalah pemerhati transportasi sebenarnya. Jadi beliau sangat getol sekali mengamati bagaimana perkembangan dunia transportasi di Kota Pontianak, terutama dunia penerbangan. Nah, kali ini kita undang beliau langsung untuk ngobrol tentang isu tersebut. Nah, Bang Riyad, jadi isu ini kan kemarin ramai nih tentang status bandara internasional menjadi bandara domestik. Nah, saya baca kemarin ada 17 bandara ya di Indonesia yang berubah status dari bandara internasional menjadi bandara domestik. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi? Kita udah dapat broadcast dari media online kan. Udah infonya tuh udah umum lah kan. Dari Menteri Perhubungan yang saya baca itu, ya infonya sih bagi mereka melihat kalau terlalu banyak uang keluar. Yang tidak produktif untuk dalam negeri. Maksudnya mungkin karena orang-orang Indonesia itu kebanyakan keluar, yang diharapkan orang luar negeri yang masuk. Tapi yang keluar malah orang Indonesia dengan uang-uangnya sekalian. Nah, itu menurut Kementerian. Jadi Budi Karya. Jadi alasan ekonomi sebenarnya yang jadi faktor utama kemudian yang menyebabkan status itu dicabut. Ya, salah satunya alasan ekonomi. Kita seperti yang saya lihat sih, kemungkinan kan setelah COVID ya Mas ya. COVID kan panjang tuh dari 2020 start bulan 3 ya kan. Start COVID. Ya, jadi banyak sekali perubahan. Kalau bahasa kerennya itu apa? New normal. New normal yang ujung-ujungnya nggak normal ya. Nggak normal. Nah, mungkin ada evaluasi dari perhubungan ya. Pas saya lihat sih sebenarnya perhubungan ini antara berani dengan enggak sih Pak Bang. Karena kita bisa garis bawahi lah, di underline ya. Masa sih tiba-tiba sekian banyak bandara internasional yang dibuka, ya kan? Dengan pemerintah kita ini kan punya konsep in-journey ya, ada perusahaan gabungan dari semua transportasi, baik yang udara ya kan, termasuk juga sampai hotel. Itu bisa kita lihat lah di websitenya pemerintah ya, in-journey namanya. Itu di situ jadi ada perusahaan-perusahaan holding lah ya, macam-macam termasuk Hotel Indonesia. Ada di dalamnya yang kalau pernah nonton MotoGP kemarin, nah itu juga bagian dari in-journey tuh. Yang kita udah punya sirkuitnya kan di Mandalika. Nah itu keren banget tuh. Nah seharusnya bandara internasional justru dibuka, ya kan? Dengan adanya event-event itu ya? Semestinya karena kan harus connect dengan program pemerintah. Nah ambigunya di situ. Nah cuman kan menariknya memang kemarin kenapa ini kemudian seperti gayung bersambut dengan munculnya berita yang awalnya Presiden Jokowi menanggapi tentang negara yang rugi hampir 1 triliun ya. Ya kan? Uang masyarakat yang kemudian berpindah ke luar negeri. Hanya karena banyak di antara masyarakat yang berobat ke luar negeri. Terutama di negara-negara tetangga. Nah ini kan seolah-olah atas dasar itu kemudian muncul kebijakan atau keputusan menteri tersebut yang merubah status bandara-bandara ini gitu. Benar, ya seolah-olah ya kan. Seolah-olah ya kan. Nah itulah sebenarnya ya kita sih berharap lah ya kan. Ini tidak temporary, Ya kan? Ini tidak selamanya. Tidak selamanya. Karena hanya temporary. Mudah-mudahan. Karena kalau dilihat dari program dan visi pemerintah nih kan,
dia sampai bentuk in-journey dan lain-lain itu kan untuk menaikkan pariwisata. Oke. Ya kan? Masa kontraproduktif kalau kita naikkan pariwisata, ujung-ujung kebijakannya nutup gate internasional. Kalau memang alasannya untuk kesehatan, ya kan, yang banyak orang berobat keluar, ya baguskanlah kesehatan dalam negeri. Solusinya harusnya begitu. Iya, jangan kita potong kompas dengan cara mudah gitu kan. Ya karena kan dampaknya ternyata bukan hanya orang berobat yang tidak bisa pergi ya. Benar. Oke. Orang yang mau berwisata pun jadi terhambat ya. Terhambat, satu. Yang kedua, oke lah, katakanlah mungkin negara belum siap lah kan dengan infrastruktur dan lain-lain ya kan. Ya itulah kita berharap mudah-mudahan ini tidak temporary, nanti akan dirubah. Tidak selamanya. Tidak selamanya jadi bandara hanya sekitar sekian belas itu, harusnya balik lagi kayak dulu. Termasuk bandara kita nih kan di Kota Pontianak ini kan kita ada Supadio. Ya masa iya sih kita mau berobat harus ke Jakarta dulu, terus dari Jakarta baru ke Kucing kemana itu kan. Iya kan? High cost jadinya ya. Ya ataupun di Jakarta pun sebenarnya udah bagus sih, ya kan, nggak harus ke Kucing kan. Ya cuman ya caranya terlalu nggak bagus sih, nggak kena lah, nggak saling produktif lah kalau begitu modelnya. Jadi menurut Anda ini bukan sebuah solusi yang tepat lah. Iya, terlebih-lebih dengan transportasi Mas ya. Oke. Ya kan? Iya. Nah, yang namanya transportasi ini kan ya semakin kayak katakanlah bandara nih. Kita kan buka gerbang. Pintu gerbang dari internasional itu berarti kita buka gerbang dunia loh. Iya, benar. Jadi kita buka gerbang dunia di Supadio. Artinya masyarakat kayak di kota kita ya. Supadio ya kan langsung. Benar. Nah, itu enggak sepele loh, Mas. Oke. Ya kan? Kita membuka gerbang internasional, pintu gerbangnya di Supadio itu enggak bukan hal sepele itu. Dengan seperti itu ya sebenarnya lah ya kalau memang kita bisa manfaatkan itu benefit ekonominya besar. Ya kan? Tinggal dengan momentum nih kayak orang pebisnis ya misalnya ya. Kita kan juga sambil berbisnis ya kan. Ya harusnya ini momentum, jangan sampai ditutup karena alasan yang seperti itu. Gimana? Ya, berarti kan clear ya. Artinya memang apa yang kemudian dirasakan oleh masyarakat kan, ya kita baca komentar-komentar warganet ya, netizen yang menyayangkan ya. Kemudian kenapa hanya karena faktor banyaknya kunjungan masyarakat ke luar negeri untuk berobat, kemudian status bandara ini kemudian dirubah ya. Nah ternyata kan multiplier efeknya itu tadi yang kita bilang bukan hanya ke orang yang berobat itu, tapi ke turis wisatawan yang kemudian untuk berkunjung ke suatu daerah yang awalnya mereka sudah bisa akses langsung, kali ini mereka harus beberapa kali transit lagi untuk kemudian sampai ke daerah tujuan wisata. Pernah saya lihat Mas, ada event seperti lomba sampan lah contoh ya kan, lomba sampan itu kan yang biasanya kalau masyarakat Pontianak tuh biasanya diadakan di Sungai Kapuas. Pernah juga di Sungai Naga tuh ya. Iya, Perahu Naga itu kan. Itu kan keren tuh. Banyak loh dari Brunei yang datang. Banyak juga dari Malaysia yang datang. Waktu itu kan ada penerbangan internasional sebelum Covid ya. Nah, maksudnya ada loh devisa masuk nih kalau memang pintar mainkannya kan. Iya. Sayang loh. Bahkan ada yang pernah bicara dengan saya, salah satu dari orang luar negeri, dari kalau saya dari Malaysia, pernah ngobrol-ngobrol. Dia itu sempat sampai ingin merekrut beberapa atlet sampan untuk ikut tanding di sini. Bahkan dia mau ngajak untuk tanding di event luar negeri gitu kan. Jadi ya sebenarnya ya namanya gerbang internasional loh. Iya. Nah itu sih poinnya. Jadi ya mestinya berbenah lah. Mungkin ya ibarat kita main bola kan. Ya ini waktu belum pertandingan kita berbenah dulu lah. Kan? Nanti kedepannya mungkin bisa berubah lagi kan kita harap. Nah kalau misalnya kemudian kalau misal berubah lagi itu memang mungkin ya kembali lagi menjadi bandara internasional sangat mungkin Mas itu. Karena itu kan tinggal masalah dari dinas perhubungan udara, nanti tinggal buka slot namanya slot time di situ. Kalau penerbangan itu kan ada slot itu. Di kayak misalnya Pontianak ke Jakarta itu kan kita harus kontak. Misalnya saya maskapai nih. Katakanlah saya maskapai. Saya maskapai baru nih. Misalnya Kota Kita Air gitu kan. Nah, Kota Kita Air ini nanti harus berhubungan dengan Dirjen Perhubungan Udara ya kan. Dalam hal itu minta slot. Nanti ada beberapa yang harus diselesaikan lah, administrasi dan lain-lain.
pengecekan dan lain-lain, nanti udah kebuka slotnya, didapat jam sekian sampai jam sekian Pontianak ke Jakarta misalnya. Nah sama internasional juga gitu, slot time ini ya. Sekali udah dibuka gerbang internasional tuh nyaman untuk tambah lagi, tapi kalau belum dibuka susah. Jadi kayak kita kembali dari nol lagi, bisa jadi mulai lagi ya. Dikhawatirkan dari nol lagi. Masalahnya tingkat maskapainya mau enggak lagi kan, jadi susah lagi kan kalau kita lihat. Trustnya ya ke kayak komunitas lah misalnya kan. Kalau kita buka penerbangan di Pontianak menuju ke katakanlah Surabaya misalnya, ada nggak sih komunitas orang Surabaya atau yang Pontianak Surabaya ini akan naik? Kan kita harus benar-benar. Nah kalau harus dilihat dulu, bahkan nanti pasti akan ada kajian ulang lah kalau untuk maskapai penerbangan kan, ketika emang udah dibuka gerbang internasionalnya, harusnya sih ada komunitas itu. Jadi ya bisa jadi dari nol, bisa jadi juga datanya udah pernah ada, tinggal ya tinggal keberanian maskapainya ketika udah dibuka gitu kan. Nah, kalau misalnya kita coba tarik lagi ke kondisi pasca Covid ya. Nah, kalau Bang Riyad sendiri melihat, apakah memang traffic dari penerbangan internasional ini dari bandara luar ke Spadio ini memang sudah mulai berkurang setelah pasca Covid kemarin? Setahu saya sih dari berita yang udah kita lihat saat Covid itu kan sudah nggak ada lagi tuh, ditutup. Jadi mulai Covid ya kalau mulai bulan 3 ya. Spadio ya? Bulan 3, bulan 4 kalau Spadio ya. Kalau di Jakarta itu sih memang masih tetap internasional, tetap ada. Enggak, tapi kan setelah Covid itu kan masih statusnya masih internasional kan? Saat Covid itu masih. Saat Covidnya masih. Setelah Covid sudah ada perubahan kan setelah Covid? Cuman kan belum ada keputusan menteri kan? Waktu itu belum. Iya kan? Cuman kan statusnya masih status internasional. Masih internasional. Cuman kayak tindakan preventif sih, lebih tepatnya dari pemerintah daerah ya kan. Benar. Dia ada lakukan tindakan preventif agar ya melindungi warga dari COVID-19 itulah. Berarti memang sejak Covid itu sendiri traffic penerbangannya juga sudah mulai berkurang sebenarnya. Jelas berkurang dari orang yang takut berangkat. Ke luar negeri itu ya. Takut karena takut terjangkit Covid. Pemerintah juga takut ada virusnya masuk ke dalam negeri. Dan memang nggak cuma penerbangan sih. Kalau untuk Covid tuh hampir semua ini memang down hampir semua sektor down sih memang. Kayak dari transportasi darat juga down kan. Sampai kita di rumah aja, ujung-ujungnya bengong di rumah nggak tahu ngapain kan. Habis usaha berantakan semua. Berarti memang kondisinya sebenarnya kalau di Bandara Spadio ya, saya kan enggak terlibat langsung. Nah, kalau Bang Riyad kan mungkin di lapangan melihat langsung ya kondisinya seperti apa gitu kan. Nah, jadi memang setelah Covid kan artinya memang Bandara Spadio ini kan sepi ya untuk traffic luar negerinya. Iya, sepi ya karena memang ditutup tadi. Ditutup ya. Sepi. Nah, begitu kemudian ada keputusan menteri yang merubah statusnya, malah makin memfikskan kalau bandara ini semakin domestik ya. Semakin dijadikan domestik ya semakin clear lah statusnya. Iya, makin clear lah statusnya gitu loh. Ya itu sih. Kita sebagai warga sih sebenarnya menyayangkan sih, ya kan? Iya. Karena gerbang internasional loh. Iya. Satu saat nanti ya katakanlah kita ada event, contoh event sumpit atau event. Iya benar. Kita kan banyak event yang bagus-bagus ternyata. Akan sangat kesulitan ya. Sangat kesulitan aksesnya. Masa mau naik bis? Ya oke lah, masa atlet itu naik bis kan. tapi sekarang kita malah lihat banyak ini ya, Bang Riyad ya, banyak mobil-mobil Malaysia masuk ke Indonesia justru banyak iya kan? Transportasi darat mulai ditutupnya penerbangan ini banyak sekali mobil-mobil Malaysia masuk ke Indonesia. Bahkan travel dari Malaysia ke Pontianak atau kebalikannya dari Pontianak ke Malaysia. Iya, artinya orang pun kemudian berubah. Iya, kemarin saya juga dengar teman tuh pergi ke Malaysia, mereka udah mulai pakai mobil pribadi. Mobil pribadi atau travel, lebih sering sih mobil pribadi karena lebih simpel kan? Iya, lebih simpel. Jadi ini perubahan perilaku jadinya ya? Iya, perubahan perilaku karena tadi kan masyarakat butuh kan? Iya. Contohnya berobat lah contohnya. Berobat contohnya. Cuman sayangnya masyarakat luar negeri yang butuh kita jadi terhambat. Kita nggak bisa expect orang luar negeri datang pakai bis loh.
misalnya dari Malaysia kan, dia pasti mau naik pesawat kan. Ya lebih cepat. Lebih cepat karena enggak apa istilahnya enggak efisien. Enggak efisien benar. Lebih nyaman naik pesawat kan. Nah, itu yang sayang di situ sih. Oh, ya kalau orang Indonesia mungkin bisa lebih toleransi masih tingkat kan? Resistensi toleransinya tuh masih oke lah gitu nih kan. Lah bisa lah biaya ya kan. Biaya mereka bisa berpikir 2-3 kali. Ya udahlah gitu kan. Ya lebih baik mungkin pakai transportasi darat. Iya, paling enggak pakai travel atau pakai mobil pribadi. Tapi kalau mereka yang statusnya mampu, iya berpikir 2 kali kan. Sayangnya sih sebenarnya tantangan untuk pemerintah daerah sih sebenarnya. Karena ini sebenarnya ada peluang untuk income dari luar ke dalam ada peluangnya. Iya. Kemarin saya dengar juga beritanya kan sempat kemudian mengkritik gubernur ya. Iya. PJ gubernur yang sekarang. Iya. Nah, kenapa kemudian tidak ada usaha untuk bisa melobi pusat supaya status bandara ini tetap bisa menjadi bandara internasional, karena kan kita sangat dekat ya kan. Iya. Berbeda dengan kondisi di Jakarta ya. Betul. Nah, kita kan sangat dekat nih. Ada 3 negara tetangga. Ya? Gitu loh. Nah, bagaimana Bang Riyad melihat itu? Saya bukan orang dalam pemerintah ya. Iya. Saya bukan juga orang dalam BUMN atau bukan juga orang dalam pemerintah. Cuman info yang saya dapat sih dari teman-teman di lapangan. Iya. Mereka sih kebanyakan udah ada tindakan untuk lobby ke pemerintah tuh udah ada usaha dari pemerintah daerah udah ada. Cuman ya enggak tahu lah macam mana hasil endingnya kan. Iya. Karena ya lobby namun tidak ada perubahan kan dari sisi kebijakan ya kan. Nah, itulah tadi kita berharap mudah-mudahan masih ada harapan untuk balik lagi ke internasional ya kan. Terlebih kalau kita lihat blueprint dari pemerintah yang mana ya dia ada in journey tadi kan. Jadi ya kan kita bisa lihat lah kalau di Thailand sekarang kan salah satu destinasi Asia Tenggara untuk wisata ya kan. Dia justru malah ayo buka gerbang ya. Bahkan di pajak untuk minuman ini itu di 0%. Di 0% di kafe-kafe kan. Ayolah, come on, kita Kalbar nih banyak potensi loh. Iya. Nah, ya momen-momen itu pasti harusnya dirasakan dan harusnya ditangkap ke depannya gitu kan. Itulah harapan kita untuk ke depannya mungkin bisa dirubah. Nah, berarti mungkin perlu effort lebih dari pemerintah daerah untuk meyakinkan kembali ya. Iya, itu satu. Itu sih. Iya kan? Itu sih poinnya. Iya kan? Ya, lebih karena kan kita kan tahu kan lagi pemilihan kan. Pemilu ya. Entah bagaimana kita enggak tahu gimana ke depannya kan. Iya. Tapi semestinya sih itu harus jadi satu concern. Oke. Iya kan? Iya. Ayolah tuh buka Kalbar loh, masa kita nggak buka pintu gerbang internasional? Iya, betul. Saya tersadarkan tadi, artinya ya masyarakat luar negeri yang sangat disayangkan ya kan, mereka pasti akan berpikir efisiensi, efektivitas, sedangkan jarak tempuh yang harus mereka lalui kalau dari Kucing ke Pontianak itu lumayan memakan waktu ya kan. Ada sekitar 9 sampai 10 jam. Iya, 9 sampai 10 jam. Walaupun kita sudah punya 3 perbatasan ya kan, yang hari ini aktif ya kan. Tapi kalau luar negeri sih kayaknya mereka akan berpikir 2 kali lewat darat. Paling ya kita lah yang benar-benar butuh nih kan, yang masih bisa bertoleransi kan. Ya tapi kan kalau misalnya memang karena orang berobat sekarang persentasenya juga nggak seberapa ya kalau orang berobat ke Malaysia ya. Kalau untuk berobat ke Malaysia sih dari sisi persentase sih memang nggak seberapa. Tapi dari sisi dana yang keluar memang besar. Karena kan satu orang bisa bawa sekian ratus juta gitu kalkulasinya itu karena yang berobat nih kan umumnya lah, bukan orang-orang yang pakai BPJS kan. Iya benar. Iya benar. Mungkin itu yang jadi poin di underline pemerintah kan. Iya. Cuman ya itulah kita sebenarnya sebagai masyarakat perlu bersuara juga sih. Oh iya. Ya lewat inilah wakil kita kan ada di pemerintah, ada di DPR ya kan, yang harusnya menyampaikan ini ke pemerintah pusat. Udah kedengaran itu. Cuma mungkin perlu usaha lebih nih, ya kan, untuk yakinkan pemerintah misalnya mungkin ada event-event apa yang akan kita bikin di Kalimantan Barat, yang itu bisa kemudian memancing hadirnya turis-turis atau wisatawan gitu. Ada event menarik di Danau Toba. Di Sumatera. Itu F1, tapi F1 yang jalur air itu yang udah speed. Kemarin. Ya, itu. Kita Kalbar punya loh. Danau. Danau Sentarum. Nah, cuma Danau Sentarum danau surut. Iya sih. Danau tanda hujan. Ya setidaknya kan
Ya bisa ada rekayasa gimana caranya difaedahkan, contoh ya kan, atau ya Kapuas ada eventnya, event sampan bisa. Kita juga pernah ada event sumpit internasional kan di sini. Nah itu kan event yang bisa diangkat juga. Jadi usaha untuk kemudian membuat event itu yang nanti berdampak, ya kan, pada terbukanya lagi akses internasional ini ya. Belum lagi Cap Gome. Iya. Atau nanti misalnya pas mau Cap Gome dibuka lagi misalnya. Bisa, harusnya sih kalau kan kemarin kan sebelum Cap Gome kemarin kan. Harusnya ya sih, ya kan? Iya kan. Cap Gome itu gede loh. Iya, karena itu event terbesar internasional dan sudah masuk ke agenda pariwisata sudah masuk, nasional, ya kan? Sudah masuk agenda pariwisata. Jadi menjelang Cap Gome dibuka lagi nih. Harusnya sih. Kalau dimikirkan devisa sih ya. Ya kenapa tidak? Seingat saya sih banyak dari Singapura pasti datang ziarah ke Singkawang ya. Setidaknya dari Taiwan. Itu banyak yang transportasi ke situ, ke Singkawang banyak tuh. Bahkan orang-orang turis asing yang benar-benar asing, istilahnya dari kayak luar negeri kayak Amerika, itu banyak juga tertarik dengan event-event seperti itu. Jarang juga kita lihat, sering juga kita lihat kan sekarang kalau ada event-event tuh mereka udah mulai aware lah dengan Indonesia kan. Ayolah momen ini diangkat gitu kan. Ya harusnya itu disambut ya. Bukan kemudian kita menutup diri, apalagi gerbang internasional ini adalah citra negara ya, untuk kemudian bisa membangkitkan wisatawan itu. Nah kalau dari sisi dampaknya terhadap maskapai-maskapai di lokal nih, artinya ya ini kan di satu sisi mereka kayak kekurangan, maksudnya pesaingnya kan berkurang nih kan. Nah ini gimana terhadap misalnya maskapai lokal? Sebenarnya sih mereka aman-aman aja sih, Mas. Aman-aman aja. Artinya mereka tidak terlalu berpengaruh ya. Terlalu berpengaruh. Buka tutupnya. Iya, tidak terlalu berpengaruh sih. Berubah status ini. Berpengaruh. Cuma karena gini aja sih kalau kita lihat dari maskapai kan pada swasta nih. Iya. Ya kan? Iya. Nah, mereka kan paling tinggal ya pandai-pandai jalankan mungkin rute Pontianak ke Jakarta atau mungkin Surabaya. Ya ditambah lah ke yang lain biar nutupkan yang udah nggak ada gitu kan. Karena untuk penerbangan internasional juga seingat saya sehari dulu lah ya, satu minggu itu dalam satu hari itu sekitar 1 atau 2 penerbangan aja kan. Iya, yang ke Kucing, Sarawak. Dulu kan kalau di Pontianak kan kita ada AirAsia. Benar. AirAsia. Sebelum COVID tuh ya. Ya ada, kalau nggak salah saya juga ada Lion Group. Lion Group ya. Lion Group juga ada ya kan. Cuman kan ya kalau 1-2 flight mereka masih bisa cari lah. Dari rute dialihkan ke rute mana itu masih bisa sih sebenarnya. Artinya kan industri penerbangan tidak terlalu terganggu. Tidak terlalu sih, harusnya sih tidak terlalu terganggu. Status ini ya. Berarti memang yang paling merasakannya masyarakat nih sebenarnya. Masyarakat sih sebenarnya. Masyarakat dan wisatawan terutama kan. Ya, masyarakat yang merasakan, wisatawan juga dirugikan sih sebenarnya. Yang harus datang ke sini harus dari Jakarta kan jadinya. Dan kita juga wisatawan lokal dan mancanegara ya, dalam hal ini mancanegara sih yang paling kita soroti ya. Ya mudah-mudahan ada pemerintah ya, kita sudah mengapresiasi, artinya terima kasih buat pemerintah daerah ya. Yang ya ini kan info dari Bang Riyad nih, jadi artinya sudah ada usaha untuk melobi pusat supaya status ini dikembalikan menjadi bandara internasional. Ya, cuma kita nggak tahu sampai mana usahanya karena kan saya bukan orang dalam. Ya kita juga nggak pengen tahu lebih jauh. Yang penting kita pengen tahu ada usaha itu ya kan. Ada pergerakan sih. Sehingga kemudian masyarakat menjadi yakin nih bahwa suatu saat ini akan kembali lagi nih menjadi bandara internasional ya kan. Amin. Nah karena kemarin tuh konfliknya itu kan seolah-olah yang diperhatikan oleh pemerintah itu adalah hilangnya uang itu gitu loh. Ya kan? Bukan kemudian sakitnya masyarakat, kan yang harus lihat kan, ini banyak masyarakat yang sakit nih berarti kan. Ya, berarti kan harusnya diperbaiki fasilitas kesehatannya ya kan. Ini malah kemudian melihat dari sisi uangnya, itu beberapa komentar dari netizen ya, menyayangkan kenapa lebih fokus ke situnya gitu loh. Nah bukan kemudian melihat berarti banyak orang sakit nih
yang memilih untuk berobat ke luar negeri. Loh, kenapa mereka berobat ke luar negeri? Karena ada transparansi dan segala macam. Iya, benar. Jaminan kesehatannya dan kita harus akui memang luar negeri lebih baik dalam hal ini untuk Kalimantan Barat sendiri ya. Untuk saat ini saat ini ya kan. Nah, itu kan harusnya jadi evaluasi ya kan? Evaluasi kita untuk berbenah ya kan? Iya. Di seluruh Indonesia terhadap kondisi fasilitas kesehatan. Benar. Sehingga orang kemudian tidak berpikir ke luar negeri untuk berobat tapi berwisata gitu loh. Iya, sebenarnya kebanyakan sih berobat sambil berwisata. Ujung-ujungnya kan itu kan. Sampai ada paket wisatanya loh kan. Paket wisata khusus untuk bisa ke rumah sakit, habis itu mereka ke tempat tujuan wisata lain ya kan. Kocak. Oke. Ya. Jadi itu yang terjadi ya. Di kondisi di Bandara Spadio ya. Bandara Spadio Pontianak. Ya kita doakan mudah-mudahan segera, tapi biasanya lama nggak nih perubahan status ini atau misal pengalaman-pengalaman sebelumnya? Karena Supadio itu kan seingat saya sih sekitar 2015 atau 2014 gitu ya. Udah buka internasional kan? Oh, ya, udah ya, seingat saya sih ya. Sekitar 2014 atau mungkin 2013 awal. Udah dibuka. Udah mulai ada pembukaan untuk internasional. Kalau dulu tuh seingat saya sih waktu masih zaman SMA gitu ya. Masih zaman SMA itu pernah sempat ada Singapura. Pernah sempat ada, tapi apa kabarnya saya enggak terlalu update kan waktu itu masih terlalu istilahnya kita masih muda juga kan. Masih SMA enggak terlalu update lah soal gitu-gitu kan. Cuman yang memang aktif sih udah mulai dari sekitar 2014-an tuh seingat saya sudah mulai dibuka gerbang yang untuk internasional itu. Sampai dulu kalau kita ingat, kalau pernah berangkat lah ya ke Kuching atau ke luar negeri dari Supadio sempat ada semacam distro polo ya, atau kayak baju, seingat saya brand polo kalau saya nggak salah tuh. Itu di tempat keberangkatan internasionalnya di Supadio tuh sampai ada brand polo gitu kan. Nah sampai saat itu kan kayaknya keren gitu Supadio ada. Jadi orang luar negeri. Iya, nyasarnya pasti wisatawan asing ya. Iya. Turis asing. Nah contoh lah saat itu kan kalau kita pernah pergi lah ya waktu saat itu ya. Nah sekarang kan udah. Oh, gerai-gerainya udah banyak yang. Iya. Menyesuaikan lah ya. Menyesuaikan lah keadaan. Iya. Oke, jadi itu dampak juga ya ternyata ya. Ada dampaknya ada. Ke situ ya. Dampaknya ada di situ. Walaupun tidak besar sih. Iya. Oke. Ya, kita doakan lah ya, mudah-mudahan segera amin. Supaya Bandara Spadio bisa segera dirubah statusnya menjadi bandara internasional lagi. Ya. Dan memang butuh banyak effort dari pemerintah daerah. Ya, silakan mungkin bisa bikin event yang kemudian memancing supaya pemerintah pusat melihat kembali bahwa ini ada potensi ekonomi. Kayak memang ini ekonomi ya yang jadi faktor utama ya. Kebijakan ini muncul, dan memang kalau penerbangan ya pasti tidak lepas dari putaran itu ya, putaran ekonomi dan arus masyarakat. Untuk saat ini paling ya terminal bis aja nih yang ngasih internasional kan? Iya pasti terminal bis. Seminar bis aja nih yang kita harapkan nih. Iya. Tapi itu perubahan perilaku itu yang kayaknya harus dilihat juga oleh pemerintah loh. Iya kan? Artinya ketika orang sekarang sudah tidak lagi menggunakan pesawat, mereka menggunakan transportasi darat. Sama aja kan ujung-ujungnya. Keluar juga uang tuh keluar. Iya. Iya kan? Iya. Jadi enggak menutup persoalan jadinya kan? Ya hanya sedikit mengurangi lah, tapi tetap keluar. Bahkan mungkin bisa lebih besar bang. Karena murah tadi kan? Iya karena murah ya kan? Tidaknya kan lebih murah iya kan? Mungkin tiket ke luar negeri ya kisaran 1 juta sampai 2 juta gitu kan? Iya. Dengan mobil pribadi mereka totally cost kemarin info yang saya dapat mungkin sekitar 600-an. Iya 600-an ribu untuk bayar tax roadnya kan? Road taxnya. Untuk biaya jalan, kalau biaya yang lain administratif ya kita tidak perlu kita sebutkan lah, tapi intinya kita concern ke biaya transportasinya kan. Ya sekitar 600-an. Paling mahal nggak nyampe 1 juta, 800 untuk bayar pajak jalannya itu. Cukup dah itu. Udah cukup.
Nah, malah mendapatkan solusi baru kayaknya. Iya bisa jadi. Saya khawatirnya kayak gitu sih. Yang kita khawatirkan malah solusi baru kan? Iya, karena kemarin saya berapa kali keluar kota tuh ngelintas di Singkawang ya, kita lihat kok semakin banyak gitu kan. Semakin banyak sekali mobil-mobil Malaysia yang seliweran, nggak macam dulu gitu kan. Bahkan sampai di tengah kota pun, di kota Pontianak kita udah sangat sering ngelihat mobil-mobil Malaysia gitu. Plat Malaysia ya kan. Sering. Udah sering. Nah ini mungkin nggak tahu nih kedepannya apakah ini kemudian nggak tahu pemerintah apakah melihat kondisi perubahan pola ini gitu kan, karena ini akan terus bergulir kalau kemudian sedangkan kebutuhan kesehatan masyarakat itu kan akan terus ada kan, yang makin tahun makin naik sih, makin tahun makin naik kan, manusia kan makin banyak kan. Iya. Nah bisa jadi nanti bordernya malah ditutup ya kan. Ya kalau pakai pola pikir seperti itu lama-lama border pun ditutup kan. Iya kan kalau solusinya kayak gitu kan. Kenapa enggak tutup bordernya aja sekalian kan? Kemarin kata netizen kan, kenapa enggak tutup bordernya aja sekalian? Udah lebih bagus kalian tutup sekalian kan gitu kan. Ya, karena mereka udah berpikir alternatif kan. Begitu mereka nyari alternatif lewat darat, mereka ngitung nih biayanya sekian. Lebih murah nih kan. Lebih murah. Nah balik dari Malaysia mereka bisa bawa barang ya kan. Ya bisa just tip lah ya. Just tip ya kan. Ketimbang mereka pakai pesawat ya kan. Bisnis baru kan. Nah, jadi kan ada pola baru nih yang kemudian muncul di. Iya, pola baru jadi muncul. Benar-benar muncul pola baru. Itu yang disayangkan sih. Jadi ada pola baru di mana masyarakat dia tuh lebih enjoy, takutnya gitu. Iya. Karena apa? Lebih murah. Sebenarnya pada intinya sama aja. Uang tetap keluar sih. Pada intinya tetap keluar uang. Atau yang berduit lah misalnya ya, yang memang benar-benar high cost lah, orang-orang yang high cost ya mereka mungkin ke Singapura sekalian dari Jakarta, ya kan bisa ke Singapura, terus sekalian dari Jakarta bisa dari gate Jakarta bisa langsung ke Kuala Lumpur atau ke Malaysia kemana, karena ya udah tetap ujung-ujungnya keluar uang tuh kan dari negara. Iya benar. Atau bisa orang Pontianak yang kaya misalnya kan? Iya banyak kok. Ya udah dia pergi ke Kuching pakai mobil, ya kan? Dari Kuching baru mereka seliweran kan? Bisa sekali. Iya kan? Bisa sekali. Ke Singapura-nya murah, ya kan? Ke Malaysia-nya murah, ya kan? Dari Kuching kan? Nah, terlebih lagi tiket kan? Tiket kalau dari luar malah lebih murah loh. Lebih murah. Dibanding tiket domestik terkadang lebih mahal. Contoh Pontianak ke Tapang itu pernah mencapai 1,4 juta loh. Ya karena penerbangannya juga jarang ya. Kalau seingat saya sih cuma Wings Air itu. Iya kan. Yang dari Pontianak. Jarang penerbangannya kan. Iya. Kayak ke Putus Tibau juga kan. Iya ada Putus Tibau juga. Kalau dulu kan kalau dari dunia penerbangan itu kan kita pernah ketemu yang namanya Calstar ya kan. Iya. Ya Calstar, ada Nam Air juga. Ada banyak ya. Banyak lah kan. Bisa melayani. Sekarang kan hanya satu. Ya kan. Dan sekarang tiket Jakarta aja 800, 900 ke Ketapang 14 tuh kayak mana sih Pak? Coba lah kita, kayak mana nih Pak pemerintah, tolonglah nih. Jadi domestik aja udah setinggi itu ya? Iya domestik setinggi, udah seperti itu. Mobilitas orang untuk kemudian bisa pergi kemana-mana udah sangat menyulitkan ya. Oke, ya mudah-mudahan lah sekali lagi kita support pemerintah daerah supaya bisa mengembalikan status bandara Spadio dan juga mulai care juga dengan pola perilaku masyarakat nih. Yang mulai merubah dari ada pola baru. Ada pola baru dari transportasi udara kemudian menjadi transportasi darat. Karena memang ya namanya masyarakat nggak bisa kita bendung. Betul. Mereka akan selalu cari cara ya kan, apalagi orang Indonesia kan ujung-ujungnya keluar juga uang tuh ke luar negeri kan akhirnya. Betul. Dan malah mungkin lebih besar tadi kalau saya pikir bisa lebih besar. Karena mereka pakai jalur darat lebih efisien dari sisi biaya. Mereka bawa orang lebih banyak, ya kan? Entah dengan travel, entah dengan mobil pribadi kan. Minimal minibus lah yang kayak Elep gitu kan. Betul. Bisa muat 14 orang. Betul. Jadi ya kan artinya mereka akan selalu cari alternatif gitu loh. Dan artinya ya pemerintah mungkin harus belajar untuk mencari solusi yang lebih tepat, lebih komprehensif lah. Ya, lebih komprehensif supaya bisa main tutup-tutup gitu. Nah, ya kan? Ayolah Pak. Supaya dampak imbasnya ini juga dilihat ke sektor-sektor yang lain ya. Oke, Bang Riyad, makasih banyak nih sudah hadir dan mau sharing tentang dunia transportasi ya. Siap. Pemerhati transportasi. Dan jangan nanti kita undang lagi kalau ada
hal-hal terbaru tentang dunia transportasi ya. Aman. Nah, apa harapan yang terakhir mungkin apa harapan Bang Riyad untuk kemudian Bandara Supadio lah, ya kan, terutama karena kan kemarin ada rilisan juga tuh beberapa bandara-bandara. Karena Bandara Supadio kan sempat masuk ke salah satu bandara terbaik tuh. Iya, itu kok kita lihat di berita kan? Gitu ya. Iya, kan? Dari salah satu survei ya. Iya. Kalau nggak salah ASQ seingat saya. Itu salah satu untuk kelas 2 juta sampai 5 juta per tahun itu pengunjung ya. Salah satu dapat penghargaan, dapat awards. Iya. Berarti kan bukan kaleng-kaleng ya kan? Iya. Makanya kita kaget kan? Iya. Karena kemarin termasuk disorot begitu statusnya berubah gitu loh. Bukan kelas ecek-ecek sih sebenarnya. Iya. Nah, artinya potensi itu sudah ada dengan pelayanan yang terbaik. Nah, mestinya kan ini dijaga gitu kan, ditingkatkan supaya kemudian ya paling tidak statusnya bisa kembali ke status internasional. Ya, dan bisa membawa itu sih turis asing masuk lagi. Harapan terbesar sih itu. Iya. Nah, dalam hal ini juga saya berharap ya, mumpung kita lagi ngobrol-ngobrol soal transportasi ya kan. Iya. Pemerintah daerah juga lebih kreatif lah. Oke. Ya kan. Jadi sebenarnya kan devisa dari luar ke dalam itu kan bisa di-create. Iya. Ya kan. Jadi kalau memang niat bisa diajak kerja sama kan, BUMN itu kan mau tuh. Ya kan. Yeah. Apalagi yang program-program in-journey segala macam itu kan bisa dimanfaatkan ya kan. Buat event di sini dan segala macam itu bisa tinggal kolaborasi aja sih sebenarnya. Iya. Nah, kita sih berharap sih ke depannya lah kan. Ini kan nanti pemerintah baru setelah pemilu ini kan, entah siapa. Iya, gubernur baru. Entah siapapun itu orangnya, tolonglah. Baru, gubernur baru ya. Tolong lebih respect lagi terhadap bagaimana dunia pariwisata ya. Kalau orang luar negeri banyak masuk kan berarti kan devisa sini kan kencang, berbisnis kan enak juga kan. Nah itu kan cuannya kan lumayan. Betul. Oke, Bang Riyad sekali lagi masih banyak sudah mau hadir dan sharing di obrolan kota kita. Nanti kita ngobrol lagi seputar dunia transportasi di Kalimantan Barat. Dan banyak sih nanti kita ngobrol lagi lah. Oke, warga kota, itu tadi obrolan kota kita tentang seputar dunia transportasi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini, dan kita ketemu lagi di obrolan kota kita berikutnya. Pak Arul pamit, dadah.